Oh, nabrak. Iya. Selamat sore teman-teman, apa kabar Anda? Sore ini Kamis 24 Juli 2025. Chatterbox kali ini membahas tentang jelang sidang vonis dari Sekretaris Jenderal inaktif ya PDI Perjuangan, atau saya boleh katakan demisioner sementara dari PDI Perjuangan, yaitu Pak Hasto Kristianto. Besok ya, hari Jumat tanggal 25 Juli 25 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di sana tuh di Gunung Sahari, Jakpus. Saya udah izin ke mama saya besok mau datang. Sekalian besok abis subuh saya mau exercise fisik. Jelang hari Senin besok saya seleksi fisik di PPKD Jaksel untuk ikut kelas bahasa Jepang di sana. Saya baru tahu ternyata ada seleksi fisik juga untuk ngikut tesnya. Enggak, baru tahu asli gitu. Baru tahu asli dan saya kaget gitu. Padahal saya ikut kelas bahasa Jepang loh. Ada tes fisiknya juga. Saya bilang, "What?" But I'm not giving in. Saya maju terus ya. Saya nggak tender my withdrawal atau gimana, enggak, jalan aja, jalan terus ya. Ya, I'm not gonna tend my withdrawal, enggak. Lanjut aja. Apapun itu saya jalanin aja. Yang penting kan ada manfaat untuk setidaknya buat saya sendiri ya, untuk hari-hari ke depan. Itu. Kaget aja saya sih. Nah, teman-teman, tentu sih saya secara pribadi ya, meskipun saya belum menjadi kader dari PDIP, ya besok saya datang ke sana tuh atas nama nurani. Nggak memandang saya kader PDIPK atau saya simpatisan PDIPK atau gimana. Saya memang simpatisan, kalau ngomongnya jujur, simpatisan dari PDIP gitu. Pendukung dari PDIP memang. Jadi saya datang besok, tapi saya datang besok bukan dalam kapasitas saya sebagai pendukung PDIP. Saya mendukung agar supaya proses hukum itu dibetulkan. Kenapa? Karena cukuplah Pak Tom Lembong aja yang kemarin dikriminalize habis-habisan hanya gara-gara ngikutin perintah atasannya beliau gitu, mengikuti instruksi atasan beliau, presiden pada waktu itu, pada waktu masih jadi Menteri Perdagangan di era kabinet kerja periode 1 kepresidenan Pak Jokowi. Sedih loh saya. Tapi untungnya Pak Tom Lembong ini kemudian mengajukan banding atau appeal atas vonisnya itu. Ya, saya sih berdoa semoga bandingnya atau appeal ya diterima, dan syukur-syukur bukan reduction ya, yang diterima Pak Tom Lembong, atau pengurangan dari sebelumnya 4,5 tahun menjadi entah 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun atau apa, tapi freed ya, dibebaskan dari semua pertuduhan gitu ya. Karena itu juga yang saya harapkan gitu. Karena itu juga yang saya harapkan, mudah-mudahan bisa freed atau bebas dari segala pertuduhan. Nah, begitu juga dengan Pak Hasto Kristianto. Semoga saya harapkan bisa. Wih, ada mobil konsuler CH 150401.
CH itu mobil tuh Velfire itu tuh. CH itu artinya adalah mobil konsuler. Konsuler kehormatan. Ya. Kalau konsuler jenderal itu kalau nggak salah kodenya CC. Ya. Itu mobil konsulat itu. Kalau kedutaan besar, embassy, ambassador itu CD, Corps Diplomatic. Nah, itu nanti tempat kerja saya nanti itu. Di kedutaan besar Australia untuk Indonesia dan ASEAN di Patra Kuningan. Jadi tiap hari bakal naik mobil CD terus gitu teman-teman. Ya berangkat ya berangkat ke kantor sama pulang kantor aja naik bus TJ gitu. Tapi kalau kerjanya naik mobil CD. Iya, naik mobil CD, mobil yang operasional kedutaan gitu. Doakan keterima ya teman-teman ya. Itu. Soalnya ya gitulah. Jadi kalau saya harapkan sih mudah-mudahan ya Pak Hasto ini bisa di-freed atau dibebaskan sepenuhnya dari semua tuduhan-tuduhan, karena saya pikir apapun allegations kepada Pak Hasto itu semuanya tidak masuk akal teman-teman. Semuanya tidak masuk akal, semua hanya mengada-ngada gitu loh. Ya karena memang kelihatan banget kasusnya ini tuh by order, pesanan. Ya, dan target selanjutnya untuk digituin itu adalah yang sedang berperkara dengan ijazahnya Pak Jokowi, Pak Suryo, Dr. Tifa, Responsia Nipar, kemudian siapa lagi tuh yang kemarin gather di Gedung Juang untuk melawan upaya pengkriminalize terhadap itu. Ada Syekh Riza Fadilah, Hafizahullah, ada Dr. Refli Harun, ada Dr. Said Didu, ada Syekh Alfian Tanjung, ya, dan macam-macam, banyak lah pokoknya. Jadi resistance never stops dalam hal ini gitu loh. Resistance never stops dalam hal ini. Ya, mereka bisa jadi korban berikutnya dan dicari apa mistakesnya, apa kesalahannya, apa guilty-nya gitu loh. Sama kayak Pak Hasto ini tuh dicari guilty-nya karena ujung-ujungnya satu teman-teman. Menurut bisik-bisik yang saya dengar dan ada beberapa informasi yang masuk ke saya, konon katanya upaya untuk mendemisionerkan Hasto dari Sekjen itu adalah supaya PDIP itu gak terlalu frontal banget terhadap Jokowi. Ya, supaya apa istilahnya itu faksinya pro Jokowi itu masih ada di PDIP, nggak di banish semua oleh Megawati, gitu teman-teman, nggak dibuang semua sama Megawati. Kan faksi pro Jokowi di PDIP itu kan ada dibuang semua sama Megawati. Terlebih Jokowi dan Gibrannya sendiri, Jokowi, Gibran dan Bobi Nasution udah diberhentiin semua dari PDIP gitu. Apalagi ada nama Effendi Simbolon, Marwara Sirait, Budiman Sujatmiko, Elisa Kambu yang notabene merupakan senior di PDI Perjuangan. Diberhentiin semua. Gitu. Diberhentikan semua. Gitu. Nah, tujuannya itu supaya ujung-ujungnya Jokowi itu mengincar Megawati sebenarnya. Karena ya mungkin karena bisikan dari Irian Duk itulah yang membuat Jokowi itu jadi ada niat untuk mengkriminalize orang yang dulu memungut dari bukan siapa-siapa, ibaratnya dipungut dari jalanan lah,
dipungut dari jalanan, kemudian menjadi wali kota Solo selama 2 terms, 2 periode, kemudian jadi gubernur DKI Jakarta walaupun nggak selesai, kemudian jadi presiden Republik Indonesia dengan perolehan suara terbanyak, 2 terms lagi, 2 periode lagi. Nah itu Jokowi itu pengen apa, sebenarnya tuh targetnya adalah Megawati. Makanya kenapa orang pertama yang harus dibuang ke tempat sampah menurut Pak Jokowi itu adalah Hasto. Nah Hasto lah yang menandatangani surat pemecatan itu, walaupun yang membacakan adalah Pak Komarudin Watubun. Ibaratnya tuh Pak Komarudin Watubun tuh apa, ketua Dewan Etik PDIP gitu. Saya tahu banget itu. Karena ujungnya yang dibidik pasti Megawati, pasti. Nggak mungkin Jokowi nggak bidik Megawati, itu hoax banget. Hoax banget. Jokowi itu pasti bidik Megawati. Tujuannya satu. Kalau nggak, tujuannya satu, mau ngambil alih PDIP supaya PDIP itu nggak terlalu keras banget resistensinya kepada Jokowi gitu. Tapi kan sekarang kita lihat kan Jokowi sudah punya PSI kan, walaupun belum gabung sebagai apapun, kader bukan, pengurus bukan, apa juga bukan gitu kan, nggak tahu juga. Tapi kan yang kita tahu kan anaknya si Kaesang itu yang paling kecil itu kan ketum PSI sekarang, dan baru kepilih lagi kemarin di Kongres. Ya sebenarnya pemilihan pura-pura sih, pemilihan pura-pura, karena ibaratnya calon lain ya, Bro Ronaldo apa Rolando tuh, Rolando sama Agus itu cuma ya penggembira doang. Ujungnya kan Kaisang yang kepilih, suaranya gede loh, mayoritas mutlak itu 65% kalau untuk 3 kandidat loh. Tapi yang saya lucu tuh gini, PSI ganti logo dari mawar jadi gajah. Mau apa, ke binatang-binatangan gitu loh, biar laku, biar kayak PDIP sama Gerindra, partai logonya binatang, seenggaknya pernah mengirimkan kadernya atau paling enggak ketua umumnya jadi presiden. Ya PDIP kan banteng, Ibu Megawati pernah jadi wakil presiden kemudian presiden. Ya Gerindra kepala burung Garuda atau burung elang ya kan, Pak Prabowo sekarang presiden, ketua umumnya Gerindra sekarang presiden ke-8 RI. Kalau yang sifatnya tumbuh-tumbuhan ya, sebenarnya partai yang logonya tumbuhan tuh adalah partai yang pegang jabatan presiden Indonesia paling lama. Golkar kan pohon beringin, itu kan tumbuhan bukan hewan. 32 tahun pegang kursi presiden Soeharto itu, ya kan, begitu. Jadi ya lucu aja, maksudnya mau niru-niru tapi epic fail banget. Katanya logonya bisa ya disesuaikan aja dengan tuntutan dan kemauan pasar gitu. Dan saya bilang ini partai atau perusahaan gitu. Apalagi brandingnya PSI Partai Super TBK, Masya Allah. Ya super terbuka gitu. Saya bilang ini partai apa perusahaan ini? Kalau partai itu ada garis posisi politik,
garis pandangan politik dan garis spektrum politik yang jelas. Contoh PDIP, Gerindra itu spektrum politiknya jelas. P3, PKS, spektrum politiknya, posisi politiknya, ideologi politiknya jelas. Lah kalau ini partai super TBK, maksudnya apa partai super TBK itu? Ini kan lucu, gitu loh. Partai super TBK, ya super TBK lagi. Ya kenapa nggak sekalian partai jarum super gitu, atau partai super filter, nah itu biar keren. Itu apa sih? Nggak tahu lah, nggak ngerti juga saya. Jadi gitu intinya. Jadi kalau berharap sih saya semoga aja ya besok adalah keadilan untuk Pak Hasto, ya he has to be freed. Itu aja. He has to be released. Ya. Itu aja sih. Kalau yang saya mau bilang, ya. Pak Hasto harus bebas dari semua pertuduhan ini dan itu karena he has not guilty at all. Lah, kasusnya Harun Masiku itu bukan kasus yang merugikan negara sampai berapa gitu, enggak, cuman masalah election aja. Dan itu pun juga bukan penal submission atau apa? Atau submission jenayah gitu, bukan. Bukan, itu lebih ke arah submission pemilu itu, urusan elektoral gitu, supaya Harun Masikunya bisa jadi anggota DPR PAW, Dapil Sumsel, pindah dari Demokrat ke PDIP gitu. Sebenarnya cuma itu doang, simple ya. Tapi itulah, kalau sekarang kondisinya kita berlawanan dengan yang disebut Bahlil Lahadalia tuh Raja Jawa gitu ya, ya konsekuensinya seperti itu. Tapi ya memang we shouldn't be afraid kok, nggak usah takut ya. Dia bukan siapa-siapa sekarang. Ada Allah kok, yang ada Tuhan yang lebih powerful lagi dari sang Raja Jawa itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi.